Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, para peserta KPA 2020 yang insya Allah dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan materi akhlak di jam yang ketiga ini. Mudah-mudahan adik-adik masih tetap semangat, masih tetap sehat walafiat sampai akhir acara penutupan KPA ini. Insya Allah mendapatkan ilmu, mendapatkan kawan baru, dan lain sebagainya. Adik-adikku sekalian, masuk kepada materi keitaatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum, fa'in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu, dan jika kamu berselisih mengenai sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 60. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isma'u wa ati'u wa in istu'mila habasyiyun ka'anna ra'sahu zabib, yang artinya hendaklah kamu mendengarkan dan mematuhi perintah, biarpun yang diangkat untuk memerintah kamu adalah hamba seorang sahaya bangsa Habsyi yang rambutnya bagai anggur kering atau kismis. Hadis riwayat Bukhari nomor 1894. Termasuk di dalam ulil amri ialah nizamul hukumah atau administrasi pemerintahan, dan juga nizamul jamaah, nizam atau administrasi jemaat. Ketaatan kepada khilafah berada di atas dua administrasi atau nizam ini, karena khilafat menegakkan perintah Tuhan dan Rasul-Nya, dan nizam jemaat adalah tabi atau pengikut berjalan di bawah khilafat. Ketaatan kepada pemerintah membawa keamanan dan ketenangan, sementara cahaya dan kelezatan rohaniah hanya didapat dengan ketaatan kepada sistem rohaniah. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, taat adalah merupakan hal yang kalau sesuatu ditaati dengan hati yang tulus, maka di dalam hati akan datang nur atau cahaya, dan di dalam ruh jiwa akan timbul cahaya dan kelezatan juga. Hazrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaih bersabda, ada orang yang memiliki kedudukan untuk ditaati atau ulil amri, yang sekalipun kecil kepalanya sebesar kismis, maka di dalam hati orang yang menaatinya akan lahir keagungan dan kelapangan. Adapun sebabnya, karena ia mengetahui bahwa walaupun dari segi duniawi saya lebih besar, akan tetapi saya taat kepadanya. Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan, saya taat kepadanya karena amanah atau pesan yang dia sampaikan kepada saya adalah amanat dari Allah. Maka pada waktu itu ketundukan dan ketaatannya adalah menandakan keagungannya, dan ia akan merasakan bahwa dengan karunia Allah di dalam cobaan ini, saya telah memperoleh kesuksesan. Oleh sebab itu, hati, pikiran, dan ruhnya, jiwanya memperoleh kelezatan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda,
Mujahadah tidak begitu penting seperti pentingnya ketaatan. Sebab dengan ketaatan bisa tercipta revolusi besar. Syaratnya adalah ketaatan yang benar atau murni. Namun, keberadaan ketaatan yang benar atau murni merupakan perkara sulit. Sebab di dalam ketaatan perlu menyembelih hawa nafsu. Terpaksa harus menyembelih keinginan-keinginan hati. Dan ini merupakan perkara sulit. Tanpa itu tidak mungkin bisa melakukan ketaatan. Di mana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, hawa nafsu merupakan hal yang bisa menjadi berhala dalam hati para muwahhid atau pecinta tauhid ilahi. Adik-adikku sekalian, betapa besar karunia Allah Ta'ala kepada para sahabat Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan betapa mereka itu merupakan kaum fana atau larut dalam ketaatan kepada Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun maksud dari fana fillah atau larut di dalam sifat-sifat Allah adalah telah menghilangkan hawa nafsu dari hatinya. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah segolongan orang yang benar-benar mengabdikan diri dalam ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan menjadi suatu golongan serta tidak akan memiliki semangat kebangsaan dan kerukunan jika suatu golongan itu tidak mengamalkan prinsip ketaatan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah Ta'ala menyertai al-jamaah, yaitu orang-orang yang bersatu padu dalam satu imam atau satu pimpinan. Jemaat sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang patut dicontoh dalam hal ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terbukti istiqomah atau kemantapan, keteguhan, integritas mereka dalam ketaatan ini sedemikian rupa, fauqal karamah, berada pada martabat kehormatan sangat luar biasa, sehingga siapapun yang melihat mereka tidak dapat untuk tidak tertarik kepada mereka. Contoh kisah